क्या वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी. FPI mengatakan pembubaran HTI itu proyek persekusi dan pernah ditawarkan ke HRS, namun HRS menolak. Portal Islam. Informasi dari FPI, pembubaran HTI itu proyek persekusi dan pernah ditawarkan ke HRS. Namun HRS menjawab, kami FPI dengan HTI terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa hal. Namun bukan persekusi jalan keluarnya, tapi meja diskusi dalam mencapai kesepakatan dalam pemahaman. Bila sesama kaum muslimin berselisih, seharusnya perselisihan tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah pun berfirman yang artinya, kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, As-Sunnah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. Kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Republik Indonesia bahwa Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi, bahkan korban terorisasi. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah, ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi jangan pernah sekali-kali ada yang menyatakan bahwa khilafah itu merupakan bagian daripada konsep terorisme atau konsep radikalisme atau konsep ekstremisme. Semua itu merupakan fitnah yang sangat jahat yang harus bersama-sama kita lawan. Jadi sekali lagi bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal 29 dan Undang-Undang Dasar 1945 kita sama tahu bahwa di ayat yang pertama menyatakan bahwa dasar daripada negara Republik Indonesia adalah yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di ayat keduanya dinyatakan bahwa setiap warga negara, yang isinya jelas bahwa setiap warga negara dijamin untuk melaksanakan yaitu daripada ajaran agamanya, ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam, sehingga itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang negara, dan tidak bertentangan dengan landasan ideologi negara yaitu Pancasila. Maka itu saya ingatkan kepada semua anggota majelis hakim yang saat ini sedang menangani sidang daripada persoalan pembubaran atau pembekuan daripada Hizbut Tahrir untuk segera mengambil keputusan yang adil. Hentikan kezaliman ini, hentikan kriminalisasi ini, dan hentikan Cak Anam mengatakan, Banser jadi jangkrik mudah diadu. Di tengah bangsa ini terpuruk baik ekonomi, politik, hukum, maupun konstitusi negara, ternyata isu HTI masih mencuat ke permukaan. Rakyat di bangsa menyaksikan sinetron khilafah yang cukup dramatis dan mengenaskan, dan juga menegangkan. Anda percaya ada HTI? Itu bikinan. Anda percaya ancaman khilafah di negeri ini? Itu mainan. Untuk apa? Agar kita lengah, tidak sadar konstitusi diacak-acak. Buktinya, Undang-Undang Dasar 1945 dimutilasi, kita diam. Begitu kata Dr. Andes Hoirul Anam atau Cak Anam di depan ratusan anggota Gerakan Rakyat Anti Komunis saat menggelar peringatan Harlah Pancasila 18 Agustus melawan Kepres 24 tahun 2016 di Museum NU Surabaya. Akibatnya jelas Cak Anam, tatanan berbangsa dan bernegara menjadi rusak. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diubah. Rakyat sibuk dengan mainan HTI ketika Undang-Undang Dasar palsu digugat ke pengadilan oleh Dr. Zul, rakyat tidak peduli. Dalam kondisi seperti ini, masih mau memaksakan RUU HIP atau BPIP yang jelas-jelas berlawanan dengan isi Pancasila.
Menurut mantan Ketua GP Ansor Jawa Timur itu, bangsa ini harus paham dengan modus operandi komunis. Mengecoh dan mengalihkan perhatian umat beragama. Rakyat disuguhi HTI, disuruh berantem dengan HTI. Ansor dan bansernya pun marah-marah. Bansernya seperti jangkrik, mudah diadu. Saya ini lama memimpin GP Ansor, miris kalau melihat banser jadi jangkrik, kata Cak Anam. Dan benar, 2 hari setelah peringatan Harlah Pancasila itu beredar luas aksi banser menggeruduk sebuah yayasan yang diduga menjadi sentral HTI. Banser juga menuntut lembaga pendidikan TK, MI, dan MTS Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Pasuruan itu ditutup. Ada debat panas dan lucu antara Ketua PC Ansor Bangil Pasuruan, Jawa Timur, Saat Muafi dengan Zainullah, yaitu Yayasan Al-Hamidi, saat penggerudukan itu seperti diwartakan JPNN. Dan berikut ini adalah perdebatan keduanya dalam proses tabayun yang berlangsung pada Kamis kemarin. Zainullah mengatakan, jadi begitu Pak Muafi, kalau sampean nuduh saya yang salah, ajarkan khilafah itu salah menurut sampean. Laporkan saya ke polisi, kita bertemu di pengadilan, begitu aja. Lalu Muafi mengatakan, sampean ngerti undang-undangan nggak? Zainullah mengatakan, nah iya. Kemudian Muafi kembali mengatakan, Perpu nomor 2 Wero tahu tahun 2017? Dan Zainullah pun menjawab, kemudian mana pernyataan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu terlarang? Terlarang. Kalau BHP, Badan Hukum Perkumpulan dicabut, oke. Kemudian Muafi kembali menyanggahnya dengan mengatakan dibubarkan. Dan Zainullah menjawabnya dengan BHP-nya yang dicabut. Dan begitulah percakapan dari keduanya. Dan inilah yang menurut Cak Anam bagian dari aktor sinetron khilafah untuk mengecoh anak bangsa. Dengan demikian, rakyat ini tidak sadar dengan masalah yang melilitnya. Ekonomi babak belur, konstitusi diacak-acak, kita diam saja. Dan sebagai mantan ketua GP Ansor Jawa Timur prihatin meminta banser jangan menjadi jangkrik diadu domba untuk ditonton orang. Begitulah pungkas Cak Anam. Informasi dari FPI. Pembubaran HTI itu proyek persekusi dan pernah ditawarkan ke HRS. Namun HRS menjawab, kami FPI dengan HTI terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa hal. Namun bukan persekusi jalan keluarnya, tapi meja diskusi dalam mencapai kesepakatan dalam pemahaman. Bila sesama kaum muslimin berselisih, seharusnya perselisihan tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah pun berfirman yang artinya, kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, As-Sunnah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. min ajami na koi aap jaisa hai na koi aap jaisa tha koi